Pernah nggak sih kamu buka TikTok, lalu tanpa sadar mulai membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain? Kamu scroll satu video, lihat orang yang wajahnya sempurna. Scroll lagi, lihat orang yang sudah punya apartemen minimalis estetik di usia 22. Scroll lagi, liburan ke Jepang, skincare jutaan, mobil listrik, kamar rapi seperti showroom IKEA. Lalu tiba-tiba, kamu berhenti. Bukan karena videonya bagus, tapi karena kamu merasa ada yang salah dengan dirimu. Seolah-olah kamu ketinggalan. Kurang cantik, kurang sukses, kurang segalanya. Rasanya seperti ada tekanan tak terlihat yang bilang, kenapa hidupmu nggak kayak gitu? Fenomena inilah yang sekarang disebut banyak orang sebagai standar TikTok. Sebuah standar yang pelan-pelan membentuk ilusi bahwa hidup normal harus seperti yang kita lihat di layar. Standar di mana segala sesuatu harus estetik, produktif, glowing, kaya, dan sempurna. Padahal, kita sering lupa bahwa algoritma bekerja seperti kurator yang sangat pemilih. Dari jutaan konten yang diunggah setiap hari, algoritma hanya akan menyajikan 1% paling menarik, paling dramatis, atau paling sempurna ke beranda kita, ke FYP kita. Konten biasa jarang masuk FYP. Video yang menunjukkan kamar berantakan, wajah lelah setelah seharian bekerja, atau progres yang lambat. Biasanya, tenggelam yang muncul hanya highlight kehidupan orang lain. Potongan-potongan terbaik yang sudah diedit sedemikian rupa. Dan tanpa kita sadari, otak kita mulai menganggap highlight itu sebagai realita umum. Seolah-olah semua orang sedang menjalani kehidupan yang luar biasa. Sementara kita terjebak dalam rutinitas yang biasa-biasa saja. Dalam psikologi, ini mirip dengan fenomena yang disebut selection bias exposure, atau paparan bias seleksi. Kita terus-menerus disuguhi potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Dan otak kita secara otomatis menganggapnya sebagai representasi keseluruhan hidup mereka. Kita tidak melihat perjuangan di baliknya, kegagalan yang mereka alami, atau hari-hari membosankan yang mereka lewati. Yang kita lihat hanyalah hasil akhirnya. Dan ini meningkatkan perbandingan sosial secara tidak sadar. Sebuah studi di Journal of Social and Clinical Psychology tahun 2022 bahkan menunjukkan bahwa paparan konten estetik yang berulang-ulang bisa meningkatkan rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Bahkan pada orang yang sebelumnya sudah punya rasa percaya diri yang tinggi. TikTok dengan kecepatan video pendeknya seolah memaksa otak kita untuk terus bereaksi, membandingkan, dan menilai diri tanpa henti. Setiap swipe adalah dosis baru perbandingan. Setiap video adalah pengingat baru tentang apa yang seharusnya kita miliki atau capai. Kita jadi merasa cemas, gelisah, bahkan putus asa hanya karena kita merasa hidup kita tidak seestetik konten yang kita lihat. Timothy Ferriss, penulis buku bestseller The Empath Our Work Week, pernah memberikan sebuah nasihat yang sangat relevan. You can't compare your everyday life with someone else's highlight reel. Kamu tidak bisa membandingkan kehidupan sehari-harimu yang penuh dengan pasang surut dengan cuplikan terbaik dari kehidupan orang lain. Dan ini sangat benar. Karena apa yang kita lihat online bukanlah kehidupan yang utuh. Itu adalah hidup yang sudah dipoles, disaring, dan dipastikan terlihat sempurna sebelum diunggah ke hadapan jutaan mata. Ferriss juga sering mengingatkan kita bahwa hidup yang baik bukanlah tentang seberapa estetik kamu terlihat di depan kamera, tapi seberapa dekat kamu dengan tuan-tuguanmu sendiri, yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun. Tori Vaden, seorang penulis dan pakar produktivitas, punya pandangan yang menarik tentang budaya digital ini. Dia mengatakan bahwa kecepatan internet telah menciptakan generasi yang lupa akan proses. Kita melihat hasil akhir orang lain dalam sekejap mata, tapi kita tidak melihat langkah-langkah kecil, keringat, dan air mata yang mereka tempuh untuk sampai di sana. Algoritma membuat kita lupa bahwa kesuksesan adalah sebuah proses yang panjang dan seringkali tidak menarik. Bukan sebuah transisi cepat dalam video berdurasi 15 detik. Bahkan, para influencer di Indonesia, seperti Irwandi, sering mengingatkan bahwa dunia digital bukanlah pengukur harga diri yang akurat. Dia pernah berkata, kalau kamu ukur diri dari layar, kamu akan lupa merayakan progres yang tidak kelihatan kamera. Dan ini benar sekali. Coba kita pikirkan lagi. Hal-hal paling membanggakan dalam hidup kita seringkali justru tidak estetis. Misalnya, keberanian untuk bangun pagi meski tubuh terasa sangat lelah. Keberanian untuk mencoba lagi setelah pernah mengalami kegagalan yang menyakitkan. Atau kerja keras yang kita lakukan diam-diam tanpa ada yang menonton atau memberi tepuk tangan. Momen-momen ini tidak bisa ditangkap dalam sebuah video pendek. Tapi justru itulah yang membentuk karakter dan membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Fenomena standar TikTok ini sebenarnya memberi kita banyak pelajaran penting jika kita mau merenungkannya. Pelajaran pertama adalah bahwa tidak semua hal dalam hidup ini harus estetik. Terkadang hidup itu berantakan, datar, atau biasa saja.
Dan itu sangat normal. Tidak ada yang salah dengan menjalani kehidupan yang tidak selalu terlihat sempurna di kamera. Justru di dalam ketidaksempurnaan itulah kita menemukan keaslian dan kemanusiaan kita. Pelajaran kedua, kita harus sadar bahwa algoritma media sosial tidak pernah netral. Apa yang kamu lihat di berandamu adalah apa yang paling menghasilkan engagement bagi platform tersebut, bukan yang paling jujur atau paling representatif dari kenyataan. Algoritma didesain untuk membuatmu terus scrolling, bukan untuk membuatmu merasa lebih baik tentang dirimu sendiri. Pelajaran ketiga, dan ini sangat penting, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain bisa mengurangi motivasi kita hingga 35%. Ini bukan berarti kita kehilangan semangat, tapi kita hanya terlalu sering melihat kehidupan orang lain, sehingga kita lupa untuk fokus pada perjalanan kita sendiri. Energi kita habis untuk memikirkan pencapaian orang lain, bukan untuk membangun pencapaian kita sendiri. Dan pelajaran keempat adalah fokuslah pada progres, bukan pada estetika. Kamu tidak harus glow up setiap hari untuk merasa layak dan berharga. Kamu tidak perlu punya tempat tinggal yang estetik untuk merasa valid. Kamu tidak harus kaya di usia muda agar disebut berhasil. Yang terpenting adalah progres kecil yang kamu buat setiap hari. Sekecil apapun itu. Dan yang paling penting dari semuanya, kita harus mengambil kembali kendali atas diri kita sendiri. Jika media sosial mulai membuatmu cemas, insecure, atau merasa tidak cukup baik, kamu selalu punya pilihan. Kamu bisa mute akun-akun yang membuatmu merasa buruk. Kamu bisa unfollow, kamu bisa membatasi waktu penggunaan media sosial. Atau kamu bisa secara aktif memilih untuk mengikuti konten-konten yang sehat dan positif untuk kesehatan mentalmu. Seperti yang dikatakan oleh Timothy Ferriss, you are the editor of your life. Choose wisely what you allow into your mind. Kamu adalah editor dari hidupmu sendiri. Pilihlah dengan bijak apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Pada akhirnya, standar TikTok bukanlah tentang kecantikan, kekayaan, atau kesempurnaan. Masalah sebenarnya adalah kita lupa bahwa yang kita lihat hanyalah cuplikan terindah dari hidup orang lain. Hidup yang nyata jauh lebih panjang, lebih berantakan, dan jauh lebih manusiawi dari apa yang ditampilkan di layar ponsel kita. Jadi, kalau hari ini kamu merasa tertinggal, merasa kurang, atau merasa tidak sebanding, ingatlah ini, kamu tidak sedang kalah. Kamu hanya sedang hidup di dunia yang terlalu cepat menghargai kesempurnaan dan terlalu lambat untuk memahami manusia apa adanya. Berhentilah membandingkan highlight orang lain dengan prosesmu sendiri yang sedang berjalan. Hidup ini bukan kompetisi estetika. Hidup adalah sebuah perjalanan personal yang penuh dengan langkah-langkah pelan, penuh jatuh bangun, penuh momen hening, dan penuh dengan progres-progres kecil yang tidak perlu diviralkan untuk menjadi berarti. Dan jangan pernah lupa, bagian yang tidak kamu lihat di TikTok adalah bagian yang paling manusiawi dari kita semua, yaitu ketidaksempurnaan. Dan justru itulah yang membuat hidup ini nyata. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.